Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kepada para santri kelas 11 MA Ibn Abbas yang kami cintai dan yang kami banggakan insyaallah. Alhamdulillah, di kesempatan hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam jadwal KPM daring kita di mata pelajaran biologi hari Rabu 9 September 2020. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya, diberikan kesehatan dan juga kemudahan dalam segala urusan kita semuanya. Anak-anakku semuanya, para santri kelas 11 yang kami banggakan, pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab yang ketiga kita pada sistem gerak manusia, yang mana pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas bagaimana ciri di antara ciri-ciri makhluk hidup yang ada, di antaranya bahwa makhluk hidup memiliki ciri bergerak, ya. Maka termasuk pada manusia memiliki sistem gerak, di mana pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama berkaitan dengan sistem gerak yang nanti insyaallah akan kita rinci lagi pada forum diskusi kita insyaallah. Anak-anakku semuanya yang kami cintai dan yang kami banggakan, secara umum, ya, pada sistem gerak tubuh kita itu terbagi menjadi beberapa bagian. Di antaranya nanti ada kerangka dan juga ada persendian. Maka rangka tubuh kita juga secara umum terbagi menjadi 3, yaitu ada tulang tengkorak, kemudian yang kedua ada rangka badan, dan yang ketiga ada tulang anggota gerak, ya, tulang anggota gerak, baik yang anggota gerak bawah maupun yang anggota gerak atas. Maka pada tulang tengkorak ini, yang pertama kita akan lihat bagaimana tulang-tulang penyusun pada bagian tengkorak kita, ya. Mulai dari muka, face kita, ya, yang tersusun atas tulang hidung, tulang tapis, tulang dahi, kemudian tulang rahang atas, kemudian tulang rahang bawah, ya, ada gigi, tulang kepala belakang, tulang pelipis, ini tulang ubun-ubun. Nah, kemudian pada bagian yang kedua adalah tulang badan, ya. Tulang badan meliputi di sana nanti ada tulang belakang, kemudian tulang dada, tulang rusuk, kemudian tulang gelang bahu dan tulang gelang panggul. Nah, adapun tulang rusuk membentuk rongga dada sebagai tempat untuk melindungi organ yang sangat vital, yaitu jantung dan paru-paru. Nah, inilah tulang rusuk yang tersusun atas ini 7 pasang rusuk sejati, kemudian 3 pasang rusuk palsu, dan 2 pasang tulang rusuk melayang. Sedangkan yang di sini ada tulang dada, mulai dari hulu, kemudian badan, dan tulang pedang. Nah, adapun yang tulang bahu terdiri dari tulang selangka dan tulang belikat. Kemudian tulang panggul terdiri dari tulang usus, tulang tunduk, dan tulang kemaluan. Nih, tulang ilium atau tulang usus ada di sini. Kemudian tulang duduk atau ischium ada di sini.
dan tulang kemolon atau pubis. Ini penyusun rangka pada tulang gelang panggul. Ya. Kemudian yang ketiga, terusan atas tulang anggota badan. Nah, ini terdiri dari tulang anggota badan atas berupa tangan dan tulang anggota gerak bawah berupa kaki. Kemudian pada tulang anggota gerak atas itu mulai dari tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengumbil, tulang pangkal tangan, tulang telapak tangan, dan tulang jari tangan. Hampir sama dengan yang di atas. Sedangkan pada tulang anggota gerak bawah mulai dari femur, patella, fibula, tibia, tarsal, metatarsal, dan falang. Ya, ada paha, kemudian tulang betis, tulang kering, ya, kemudian tulang telapak kaki dan tulang jari kaki. Nah, ini penampakan secara umum anggota gerak badan kita dari depan dan ini dari belakang. Nah, ini pembagian secara sistematis, ya. Sekarang kita masuk pada pembahasan bentuk-bentuk tulang. Bentuk tulang pada tubuh kita terdiri dari 3 jenis atau 3 macam tulang. Yang pertama, tulang pipa. Bentuknya seperti pipa, ya. Ada sifat yang bulat, memanjang, dan tengahnya berlubang, persis seperti pipa. Contoh tulang paha kita, tulang lengan, ya, itu sifatnya seperti pipa atau paralon. Nah, tulang pipa ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama namanya epifis, yang kedua diafisis, yang ketiga cakra epifis. Apa itu epifis? Epifis kita lihat di bagian kedua ujung yang bersendian dengan tulang lain. Ini pucuknya, ya, pucuk yang terhubung dengan sendi pada tulang berikutnya. Kemudian diafisis bagian tengah, ini agak panjang diafisis. Kemudian cakra epifis antara epifis dan diafisis. Ini. Yap. Yang kedua setelah tulang pipa adalah tulang pipih. Bentuknya memipih, ya, gepeng dalam bahasa kita. Berisi sumsum merah, berfungsi sebagai tempat pembuatan sel darah merah dan sel darah putih. Nah, kita review kembali apa fungsi dari sel darah merah dan apa fungsi sel darah putih. Nanti insyaallah kita akan lanjut pada sesi diskusi, ya, insyaallah, ya. Di antaranya manfaat pada fungsi sel darah merah atau eritrosit dan peran pada darah putih atau leukosit. Nah, contoh dari tulang pipi diantaranya tulang rusuk, ya, gepeng ini, ya, tulang dada, tulang dahi, ya, dan lain seterusnya. Kemudian bentuk pipa yang ketiga adalah tulang pendek. Bentuknya bulat pendek, disebut juga dengan ruas tulang, ya, berisi susu merah juga sebagai tempat pembuatan sel darah merah dan sel darah putih. Nah, ini contoh tulang pendek itu pada bagian ruas jari-jari kita, ya, ruas jari-jari, baik jari-jari kaki maupun jari-jari tangan. Kemudian pembagian tulang berdasarkan zat penyusunnya dibedakan menjadi 2. Ada tulang keras dan yang kedua tulang lunak. Nah, tulang keras ini dibentuk oleh sel pembentuk tulang namanya osteoblast, ya. Kemudian terusan atas zat kapur dalam bentuk kalsium karbonat CaCO3 dan kalsium fosfat CaPO4 2 kali. Nah, ini contoh tulang
pipa, ya. Kemudian tulang rusuk sejati. Nah, yang kedua adalah tulang rawan. Terdiri atas sel tulang rawan yang disebut dengan kondrosit. Tulang rawan tidak punya serabut saraf dan pembuluh darah, ya. Tulang rawan ini menerima nutrisi dari pembuluh darah yang ada pada membran jaringan ikat yang ada di sekitarnya dengan cara difusi. Nah, inilah beberapa hal yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Insya Allah untuk tipe-tipe tulang dan seterusnya insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang insya Allah. Demikian para santri yang kami banggakan dan yang kami cintai, apa yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang singkat ini, semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan kepada kita semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa besok untuk persiapan kita diskusi berkaitan dengan sistem gerak pada manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.